Oke, kita mulai aja ya Mams ya, biar kita mempercepat waktu, biar pas pas juga timingnya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Nobi Mam, selamat siang. Apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi. Semoga semua Mam selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia ya. Amin. Senang banget hari ini kita bisa ketemu lagi di webinar Maspiration Nubi Mams. Walaupun diadakan hanya 1 bulan sekali, tapi Min harap partisipasinya bisa lebih banyak tiap bulannya ya. Nah, untuk tema kali ini spesial banget, yaitu di balik langkahnya yang kecil, ada perjuangannya yang besar. Tema ini dipilih karena kita percaya ya Mams ya, setiap langkah kecil yang Mams lakukan untuk keluarga dan si kecil itu punya arti yang luar biasa besar. Nah, di sesi ini kita akan dengerin kisah inspiratif sekaligus sharing bermanfaat yang pastinya relate banget sama perjalanan kita semua sebagai ibu ya Mams ya. Jadi nanti kalian jangan sungkan untuk ikut aktif. Tapi Mimi percaya sih semua Nubimams di sini pasti semuanya aktif. Mau kasih pertanyaan boleh atau mau berbagi pengalaman juga bisa. Karena ruang ini kita buat untuk saling menguatkan. Setuju ya Mams ya? Jadi, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai aja sesi hari ini bersama teman kita, member dari Nubi Moms juga, yang hari ini akan menjadi narasumber kita yang luar biasa. Silakan, Moms Hairunisa Aulia. Mimi persilakan ya, Moms. Baik, terima kasih Minbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, Nubi Imam semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dan mungkin hati kita tuh lagi nggak baik-baik aja ya, tapi kita mencoba kuat nih, karena kemarin kan habis ada kejadian yang menimpa saudara kita, dan mungkin sebelum kita mulai sesi kali ini, bolehkah bersama-sama kita mengirimkan Al-Fatihah bagi teman-teman yang beragama Muslim dan juga mungkin yang memiliki kepercayaan lain, boleh kita doakan saudara kita Afan Kurniawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih sekali, Mams. Jujur, kesempatan hari ini tuh luar biasa banget karena awalnya tuh sangat excited. Bulan Agustus adalah bulan yang berarti buat saya dan keluarga karena sekecil itu lahir di bulan Agustus. Dulu itu di usia kandungan sekitar 27 weeks. Nah, tapi kejadian kemarin itu menjadi apa ya, pukulan tersendiri dan kayak membuat saya kehabisan kata-kata, tapi show must go on. Hopefully apa yang akan saya sampaikan hari ini bisa menjadi penguat karena sebenarnya yang berjuang itu bukan cuma kita sebagai ibu, tapi juga banyak sekali orang-orang di luar sana yang juga punya perjuangannya masing-masing gitu ya. Kalau begitu saya izin untuk share screen. Ini materi kecil yang sempat saya siapkan untuk mam semua yang harapannya bisa bermanfaat. Apakah ini sudah terlihat di layar atau belum ya? Di Minbi belum ya, Mams Nisa? Belum. Belum. Oke, Mm-mm. sekejap. Nah, ini udah. Udah ya. Oke. Ya. By the way, ini lagi pada di rumah atau di mana nih, Mams? Kayaknya lagi pada di rumah ya. Oke, wait. Sebentar. Ini udah ganti slide-nya belum ya, Minbi ya? Oh, ini masih di slide yang awal. Awal ya. Oke, oke, wait. Mm-mm.
Di aku soalnya belum muncul nih. Kayaknya ada kendala deh ini. Aku coba stop share dulu. Oke, bisa Oke. dimulai lagi aja. Mm-mm. Di rumah sambil jemur baju mumpung anak tidur, Masya Oh, Allah. gemes banget, Masya Allah. Ini kebetulan aku lagi ngantor. Hmm, Iya, nah ini udah coba. rapi nggak ya kelihatannya kalau ini ya? Aman sih seharusnya ya, Mam. Aman ya? Oke, Aman kalau sih. begitu izin untuk memulai. Kali ini aku akan membawakan tema terkait di balik langkahnya yang kecil ada perjuangannya yang besar. Dan judulnya kali ini Stay True, Stay You, menjadi mama dan tetap berkarya. Nah, perkenalkan saya dengan Nisa. Saya itu bukan cuma seorang mama, tapi juga pekerja, dan juga saya seorang istri, seorang anak, seorang teman, dan juga peran-peran lainnya. Usia saya 28 tahun, saat ini saya seorang manajer marketing communication di BRI, di kantor pusat. Jadi kalau Mam sering lihat iklannya Brimo di mana-mana, itu dari tim kami yang membuat. Terus saya juga seorang MC corporate di BRI. Dulunya saya merupakan seorang radio broadcaster itu dari zaman saya SMA, kemudian lanjut ke kuliah sampai ke awal-awal kerja itu juga masih aktif untuk menjadi seorang penyiar gitu. Selanjutnya setelah menikah dan juga hamil, kebetulan suami saya itu orangnya tuh suka banget nih dengan yang namanya just tip. Terus kami iseng nih buka usaha just tip. Akhirnya sekarang kami punya usaha just tip by Jejun yang salah satunya juga suka banget nih order produk-produk dari Nubiko karena promonya mantep banget terakhir kemarin di Momi and Me 100.000 dapat 4 ya itu produknya Nubiko top banget. Selain itu kami juga punya akun zenhouse.id di mana biasanya di situ saya, suami, dan juga keluarga itu sering berbagi hal-hal seputar rumah karena rumah kami memang dibangun dengan desain yang sedemikian rupa karena kami percaya setiap orang tuh punya kesempatan mungkin hanya sekali dua kali di dalam kehidupannya sehingga memang kami tuh niat banget nih dalam membangun rumah kami. Mungkin kalau misalkan mau diintip boleh banget ya Mams dan kebetulan anak saya juga seorang bayi prematur yang lahir di usia 27 minggu gitu. Nah, saya menikah di tahun 2023. Gaizan atau anak saya ini lahir di bulan Agustus. Jadi setelah menikah itu benar-benar langsung dikasih Gaizan dan waktu itu memang nggak kebayang nih akan lahiran dadakan karena waktu itu tuh udah siap untuk berangkat bekerja, udah pakai baju, udah benar-benar outfit bekerja karena kan biasanya kalau 17-an itu di kantor-kantor suka ada lomba tuh. Nah, kebetulan saya dan suami juga lagi prepare untuk mau berangkat kerja, mau ada lomba. Tapi tiba-tiba saya pendarahan, terus tiba-tiba udah bukaannya naik-naik terus. Sebenarnya saya pengen nahan untuk bisa lahiran di tanggal 17 Agustus. Karena kalau lahiran tanggal 17 Agustus, itu kan suka ada kayak gimmick-gimmick ya dari rumah sakit yang lumayan banget nih buat baby gitu. Terus habis itu karena dulu itu pengen banget ada foto baby yang pas habis lahir atau pas newborn itu bisa dapat free, tapi ternyata Gaizan sendiri memilih untuk lahir di tanggal 16 itu gitu. Dan awalnya saya sebenarnya nggak disarankan untuk lahiran dengan normal, dengan pervaginam, karena saya punya minus tinggi. Kebetulan minus saya itu 7 mams, jadi emang benar-benar lahirannya waktu itu serba dadakan, belum tahu juga nih ilmu untuk lahiran itu seperti apa, dan belum tahu juga how to be a parent yang baik gitu. Karena memang saat itu kami sudah booking kelas, tapi memang belum sempat terlaksana karena gaisanya keburu lahir gitu. Nah, memang ternyata untuk menjadi orang tua, menurut saya dan suami perlu bekal karena setelah anaknya lahir tuh kita harusnya udah tahu nih anak mau diajarin apa, anak mau digimanain ketika dia nangis itu kita harus apa, kita tetap tenangnya itu dengan gimana. Itu semua tuh harusnya kita udah tahu gitu sebelum menjadi orang tua. Karena kita kan nggak pengen ya menurunkan atau menularkan luka dan juga trauma kita sebagai orang tua kepada anak. Makanya sebelum memiliki anak, hal-hal seperti itu tuh memang perlu kita selesaikan gitu. Dan itu bisa diselesaikan dan juga dilakukan dengan adanya kolaborasi ataupun partnership di dalam keluarga gitu. Nah, ini Gaizan. Dulu dia itu sempat masuk NICU juga karena organ-organnya belum belum sempurna gitu. Jadi
kan memang kalau baby habis lahir itu nggak kena ASI itu masih aman ya. Belum minum berapa sehari 2 hari itu dia masih bisa karena masih ada cadangan makanannya. Tapi once dia mulai kena ASI saya justru itu awal perutnya itu mulai membengkak dan membesar gitu. Ususnya itu jadi kayak belum siap menerima ASI gitu. Makanya Gaizan itu sempat masuk ke NICU selama 1 minggu, di mana 1 minggu itu dia dipuasakan dan juga di treatment ASI dari mulai 0,5 mili, kemudian 1 mili, terus naik secara bertahap sehingga dalam seminggu itu akhirnya dia bisa mengonsumsi ASI layaknya bayi pada umumnya gitu. Nah, saya juga sempat mengalami jet lag atau mungkin kalau istilah zaman sekarang itu postpartum, belum belum sampai depression sih, tapi lebih ke arah baby blues gitu ya. Karena saya belum siap untuk menjadi seorang ibu di rumah gitu karena setiap hari saya bekerja dari jam setengah 8 sampai setengah 5 terus tiba-tiba di rumah sendiri megang bayi itu fase yang ternyata buat seorang ibu tuh juga nggak mudah gitu. Karena ternyata bertemu dengan teman-teman di kantor, ngobrol dengan orang itu merupakan salah satu cara saya untuk healing dan juga mungkin mengisi energi saya gitu ya. Tapi setelah eh, lahiran terus akhirnya cuma di apartemen berdua sama Gaizan itu menjadi turning point saya untuk benar-benar menjadi seorang ibu kita. Kebetulan saat itu kami juga tidak menggunakan pengasuh, tidak menggunakan jasa pengasuh karena memang apartemen kami itu terbatas space-nya. Jadi memang hanya saya dan juga suami yang merawat Gaizan gitu. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, jet lag is real, benar-benar jet lag. Karena bayi newborn itu kan cuma bisa nangis ya. Dia lapar, dia nangis. Dia ngantuk, dia nangis. Basah popoknya, dia nangis. Dia nggak nyaman dengan sekitarnya, dia menangis. Kepanasan, dia menangis. Nah, kadangkala seorang ibu ketika mendengar tangisan itu terus-menerus pasti ada perasaan ngedrain di dalam dirinya. Nah, gimana cara seorang ibu untuk memulihkan energinya itu juga yang harus dipelajari gitu. Makanya seorang ibu yang habis melahirkan itu kan sering ya kita mendengar perlu didampingi, perlu ditemani karena memang itu adalah masa-masa rawan atau fase-fase seorang ibu itu beradaptasi dengan peran dan statusnya yang baru sebagai seorang ibu gitu. Awalnya dia cuma sendiri, tapi sekarang ada satu nyawa lagi yang bergantung dengan dia dan juga mengharapkan apa ya, bergantung semuanya kepada dia gitu. Mulai dari bangun tidur sampai akhirnya tidur lagi, si bayi ini kan bergantung sama kita gitu. Dan alhamdulillahnya eh, karena dukungan keluarga dan juga suami, saya berhasil menyusui sampai dengan 2 tahun. Agustus ini tanggal 16 kemarin, alhamdulillah lulus menyapih ya, lulus mengasihi Gaizan tanpa Gaizannya trauma gitu. Bahkan Gaizannya punya punya apa ya? Punya rutinitas baru gitu sebelum tidur. Jadi dia bukan lagi minum susu, bukan lagi nen ke saya, tapi minta untuk baca buku gitu. Nah, ternyata kebiasaan membaca buku yang sekarang menjadi habit Kaizen itu salah satunya dipupuk sejak dia bayi. Karena nanti, nah di sini saya menuliskan one day one book. Jadi semenjak Gaisan bayi dan juga lahir ke dunia itu, hampir setiap hari saya membacakan buku, ngajak dia ngobrol tentang isi buku tersebut, dan ngajak Gaisan itu untuk mencintai buku gitu. Karena memang kosakata anak itu kan berawal dari apa yang sering kita ajak obrol ke dia, terus apa yang kita bacakan dari buku gitu. Dan ternyata itu kebawa nih sampai Gaizanya umur 2 tahun dia suka sama buku dan itu menjadi salah satu distraksi dia ketika dia mungkin pengen main tapi udah harus enggak gitu, dia saatnya berhenti gitu. Dan ini ada dua hal yang cukup membantu saya untuk melalui fase merawat baby atau newborn sendirian cuman sama suami lah ya. Nah, yang pertama adalah buku The Montessori Baby. Untuk moms yang mungkin pengen membesarkan anaknya dengan metode gentle parenting ataupun Montessori Baby, buku ini cukup cukup oke ya untuk menjadi guideline atau panduan karena di dalamnya itu ada banyak sekali tips dan trik dan juga aktivitas-aktivitas yang bisa moms terapkan untuk anak ketika mungkin bingung nih kita hari ini jadwalnya stimulasi apa ya, karena percaya deh 1.000 hari kehidupan anak itu menjadi momen yang sangat krusial dan juga penting nih di dalam tumbuh kembangnya. Jangan sampai ada satu hari pun yang kelewatan untuk belajar. Kita ajak ngobrol aja itu sebenarnya udah part of belajar gitu. Kita tengkurapin tummy time sambil kita kasih kontras book itu juga part of dia belajar gitu yang akan dia serap ilmunya. Mungkin anak itu kelihatan kayak cuman diem aja atau mungkin memandangi kita aja, tapi sebenarnya di dalam diri dia, di dalam batin dia, dia itu belajar
gitu. Dia membangun koneksi dengan kita tidak hanya melalui apa yang dia dengar, tapi juga dengan apa yang dia lihat. Dan ada satu aplikasi yang mungkin bisa di-download oleh new moms di sini, yaitu The Wonder Weeks. Atau mungkin ini bisa direkomendasiin ke teman-teman moms yang lagi punya baby. Kebetulan di circle saya itu lagi banyak yang punya baby dan suka bingung nge-share di story, kenapa ya babyku hari ini lebih rewel daripada biasanya, atau mungkin dia lebih clingy gitu. Ternyata seorang baby itu melalui fase yang namanya Wonder Weeks atau kadangkala ada juga yang menyebutnya uh, fase growth spurt gitu. Nah, itu apa sih? Itu merupakan fase lompatan emosional atau lompatan perkembangan anak dari yang mungkin dia itu cuman bisanya menangis gitu. Sampai akhirnya dia punya kesadaran, oh aku menangis karena aku tidak nyaman. Aku menangis karena aku sedang lapar gitu. Jadi ada perkembangan mental dan juga perkembangan secara mungkin signifikan dari bayinya, mungkin dari belum bisa tengkurap jadi bisa tengkurap, itu yang membuat mereka itu menjadi lebih rewel dan juga clingy. Di Wonder Weeks ini kita memang input data kayak kapan harusnya dia lahir, terus data-data terkait baby kita, jam lahir dan segala macam yang nantinya menjadi panduan buat kita. Oh, bayi kita di tanggal sekian akan melalui fase Wonder Week atau mungkin growth spurt gitu. Dan apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Apa yang bisa membuat kita tetap waras ketika menghadapi anak di fase tersebut gitu, dan setiap lompatan itu berbeda-beda mom streetnya kayak gitu. Jadi sebenarnya memang bayi itu banyak sekali apa ya, labirin-labirin yang bisa kita pelajari dan juga kita cari tahu gitu untuk bisa ngerti biar kitanya juga nggak overwhelm dan juga kitanya tuh nggak ngedrain gitu. Karena kalau misalkan anak kita nangis terus selalu habis nangis disusuin, kadang bayi mungkin juga, ma maksudku tuh bukan lapar, maksudku tuh bukan haus gitu ya. Ada banyak hal-hal yang sebenarnya pengen bayi komunikasikan lewat cara dia menangis gitu. Nah, di sini aku juga mau cerita sedikit soal Just Tip by Jejun. Ini kemarin Just Tipan Mommy and Me, ada Nubiku juga tuh di situ. Eh, aku tuh sebenarnya ngebangun usaha bukan cuman untuk menjadi penghasilan tambahan, tapi lebih ke arah membangun komunitas dan juga eh, apa ya, temen gitu, keluarga. Karena aku dari dulu selalu percaya woman support woman itu beneran adanya gitu. Jadi ketika kita bisa menjadi support system untuk perempuan lain, memberikan penguatan kepada perempuan lain, itu akan create the better world gitu. Bukan cuman buat moms, tapi juga buat anak-anak gitu. Karena anak yang sehat mentalnya, anak yang bisa tumbuh kembangnya dengan baik itu berawal dari seorang ibu yang waras dan juga ibu yang punya kesadaran penuh untuk menjadi seorang ibu gitu. Nah, di sini pun aku nulis WA Group tidak hanya menjadi ladang jualan, tapi juga ladang komunikasi dan juga konsultasi bagi member. Karena memang harapanku yaitu tadi bukan cuma melulu soal materi, tapi juga bisa memberikan value untuk orang-orang di sekitarku gitu. Nah, kalau ini rumah kami, nanti kapan-kapan boleh mampir ke akun Zen House, karena memang di sini itu kami sering share-share soal link produk, terus mungkin uh, tips dan trik ketika akan membangun rumah, karena ya itu tadi seperti bayi, membangun rumah itu banyak sekali celah-celah dan ilmu yang bisa dipelajari. Milih cat aja ternyata juga banyak hal yang bisa dipertimbangkan dan juga dipelajari gitu, Mams. Terus, nah ini mungkin lesson learned as a new mom. Luka masa kecil itu untuk disembuhkan, bukan untuk diturunkan. Jadi kalau misalkan moms punya luka masa kecil yang belum disadari atau sudah disadari, eh, yang pengen aku bilang adalah percayalah bahwa orang tua kita itu dulu nggak dengan sengaja menorehkan luka masa kecil. Luka masa kecil itu seperti apa sih? Misalnya, sekarang ini kalau disuruh milih mau makan apa, kita tuh sering bingung gitu. Sering bingung itu sebenarnya efek dari kita tuh sedari kecil dipilihkan sama orang tua. Kita tidak diberi kesempatan untuk memilih. Hal-hal kayak gitu tuh ternyata punya runutan ke belakang yang akhirnya menjadikan kita seperti sekarang gitu. Misalnya nggak enakan itu juga berawal dari kita tuh selalu direpres. Mungkin sebagai anak pertama nih, saya contohnya anak pertama, saya disuruh selalu ngalah sama adik saya dulu. Akhirnya sekarang saya menjadi orang yang sangat gak enakan dan saya nggak berani untuk berkata tidak gitu. Tapi setelah saya sadar, oh ternyata ini ada runutannya ke masa lalu gitu. Nah, itulah yang perlu disembuhkan sehingga kita nggak menurunkan itu kepada anak kita. Kan kita berharapnya anak kita itu menjadi pribadi yang sehat, yang waras mentalnya dan juga kehidupannya gitu ya. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu mungkin kita perlu ada momen
ngobrol sama diri sendiri, menyadarinya dan memiliki kemauan untuk menyembuhkannya gitu. Dan it's okay kok Mam untuk menjadi ibu yang tidak sempurna. Di usia Gaizan yang 1 tahun lebih berapa ya, 8 bulanan, saya udah mulai nyampur antara ASI dengan susu UHT. Bukan susu support, tapi susu UHT karena memang waktu itu stok ASINya mulai kejar-kejaran gitu. Saya awalnya worry apakah anak ini tuh akan cocok apa enggak gitu ya, karena dari DSA juga tidak menyarankan support. Tapi ternyata as the time goes by, anaknya tuh cocok-cocok aja, fine-fine aja, dan juga alhamdulillah perkembangannya juga masih sesuai dengan grafiknya dan masih positif gitu. Nah, itu buat saya merupakan salah satu bentuk ketidaksempurnaan saya sebagai ibu. Bentuk ketidaksempurnaan yang lain adalah ketika weekend itu, Gaizan kadang saya ajak ikut bekerja gitu. Saya event di venue, saya harus bawa KOL, saya harus bikin video. Gaizan tuh saya gendong, saya ajak-ajak gitu. Hal-hal kayak gitu kan yang membuat kadang merasa, ya ampun harusnya anak ini tuh istirahat di rumah atau belajar stimulus apa gitu sama saya di rumah ya. Tapi tidak bisa dilakukan karena anak ini harus ikut saya bekerja. Tapi setelah saya coba renungkan, saya coba komunikasikan sama diri sendiri, oh ya udah ini merupakan hal yang harus diterima karena memang resiko seorang perempuan bekerja itu ya begitu gitu. Dan yang coba saya sampaikan kepada Gaisan adalah Gaisan, Mama saat ini harus bekerja karena memang ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab Mama dan harus Mama selesaikan. Harapannya Gaisan bisa melihat ini sebagai sebuah bentuk tanggung jawab yang perlu diselesaikan sehingga ke depan kalau Gaisan bekerja pun Gaisan bisa memiliki tanggung jawab yang sama, memiliki rasa untuk oh ini memang tanggung jawabku dan harus diselesaikan dengan baik. Jadi beginilah caraku bekerja gitu. Dan untuk moms, entah moms yang full time di rumah atau yang bekerja, tetaplah memiliki kepercayaan bahwa kita itu perempuan yang sudah mungkin sudah menikah, punya anak, itu masih punya space, masih tetap berkesempatan untuk terus berkarya dan juga berdaya. Tidak ada batasan bagi kita untuk mandek di titik ini gitu. Karena percayalah ketika kita merasa udah cukup nih dengan kehidupan kita yang kayak gini, disitulah kita berhenti bertumbuh gitu. Kalau kita masih punya keinginan untuk belajar lebih baik, kalau kita merasa kok kayak gini ya, kayaknya harusnya nggak gitu deh. Itu Moms harus bersyukur karena itu artinya Moms masih memiliki keinginan untuk terus bertumbuh dan berkembang menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Nah, ini quotes penutup di sore hari ini. You don't lose yourself in motherhood, you rediscover a stronger version of you. Kita itu nggak kehilangan diri kita kok dengan menjadi ibu, dengan menjadi istri. Justru kita menemukan definisi diri kita yang lebih luas daripada sebelumnya. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Monggo kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan, seperti yang tadi saya ketikkan, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit menguatkan buat moms, baik yang di rumah maupun yang di bekerja. Karena sebenarnya itu ya itu tadi menurut saya itu eh, seorang ibu bekerja ataupun tidak adalah profesi yang sangat mulia. Kalau kata ibu saya dulu sih nggak ada SK-nya ya, SK-nya langsung dari Allah, surat surat apa penugasannya ya. Jadi semoga apapun yang Mams lakukan saat ini, perjuangan Mams saat ini bisa mengantarkan anak-anak menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi anak-anak yang sukses, dan juga Mams selalu diberikan kekuatan dan kelapangan hati dalam mendidik anak-anak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Minbi. Oke, terima kasih Mam Nisa. Sebelumnya mohon maaf nih Mam, tadi Minbinya ada sedikit urusan dulu, jadi mungkin dihandle dulu nih sama tim lainnya. Kenalin ya Mam, aku Cinta di sini. Mungkin yang aku yang bakal handle sampai Minbi kembali lagi gitu ya. Hopefully Minbi bisa kembali lagi. Jadi terima kasih banyak nih Mam Nisa tadi. Very inspiring banget ceritanya, walaupun kesempatan buat ngobrolnya kayaknya memang singkat banget ya Mam. Tapi it's okay, kita dapat pembelajaran yang luar biasa banget. Kita ternyata masih bisa punya space buat berkarya, berdaya. Jadi nggak ada alasan kita buat stuck sebenarnya ya. Jadi sebenarnya mungkin masih banyak hal-hal yang jadi pertanyaan Nubi Moms lainnya nih. Nah ini Mimpi kasih kesempatan juga buat Moms yang mau bertanya. Boleh langsung acungkan tangannya ataupun bertanya langsung di kolom komentar. Nanti dikasih waktu juga. Jadi silakan bisa angkat tangan dulu di sini. Boleh sambil on cam juga nih. Oh, udah ada Mam Vika. Yang lain apakah ada nih Mams? Oke, seiring berjalannya waktu mungkin ya nanti ada lagi yang mau bertanya. Sekarang kita beri kesempatan dulu untuk Mam Vika dari Bogor. Silakan Mam kalau ada yang ingin ditanyakan. Halo, Mam. Halo.
Ada suaranya? Ada aman, Mams. Iya, maaf ya nggak bisa on cam. Eh, Gini, Mam, aku mau tanya, gimana ya caranya untuk membagi waktu tuh antara pekerjaan sama mengurus anak. Aku kan sekarang-sekarang tuh lagi digencarin konten tuh, Mam. Tapi agak keteteran tuh sama waktu ngurus anak. Nah, gimana ya biar bisa tetap membersamai anak, tapi kerjaan juga tetap kepegang gitu. Makasih. Baik, terima kasih, Mom Vika. Min Cinta, ini bisa dijawab langsung atau mau kita tampung dulu untuk pertanyaannya? Oke, mungkin boleh langsung dijawab nih, Mams. Biar langsung inget dan fresh gitu ya. Baik, terima kasih Momfika untuk pertanyaannya. Jujur untuk bagi waktu itu saya juga masih juggling sih Mams karena kan memang ya ini sekarang itu saya kerja juga dari jam setengah 8 sampai setengah 5. Gaizan itu di daycare. Alhamdulillah di kantor itu ada fasilitas daycare Mams. Jadi saya pagi ngedrop terus sorenya pulang ngejemput. Nah kalau saya itu memanfaatkan waktu bersama dengan anak, mengurus anak itu akhirnya di sela-sela setelah saya menjemput anak sambil nunggu suami gitu. Itu momen bonding. Di bawah itu kebetulan juga ada kolam ikan, ada sangkar burung. Jadi kadang ngajak anak ke jalan-jalan sore sambil ngobrol sama dia. Disitulah momen bondingnya terbentuk. Nah, saya pernah baca juga ada 9 menit krusial di dalam hari anak yang jangan sampai dilewatkan. Yang pertama 3 menit setelah anak bangun tidur. Itu kalau bisa kita ada untuk dia benar-benar hadir tanpa megang HP. 3 menit sebelum tidur dan 3 menit di tengah hari gitu. Jadi memang ada momen-momen tertentu di mana mungkin kita meletakkan HP kita, meletakkan kesibukan kita atau mungkin ya udahlah kita stop dulu nih dunia yang lain kita beralih dulu ke anak kita yang benar-benar full gitu di situ sehingga anak itu merasa kita benar-benar hadir buat dia. Nah kalau Moms Vika ini case-nya adalah seorang content creator, mungkin uh, kalau saya sih biasanya bikin konten dan juga shoot, bikin storyline-nya itu lebih ke arah malam ya setelah anak tidur. Jadi memang momen bareng anak itu udah ada jamnya tersendiri, nggak bisa diganggu gugat. Jadi anak itu udah tahu nih jam segini sampai jam segini memang waktuku untuk bermain dengan mama. Setelah itu aku istirahat, aku tidur dan Mama dan Papa itu bisa melakukan aktivitasnya masing-masing gitu. Makanya kalau di konten Zenhouse sendiri ada kayak sempat bikin konten setelah anak tidur tuh sebenarnya aktivitas yang sebenarnya seorang mama dan papa lakukan itu baru dimulai gitu. Nah mungkin kalau misalkan moms tidak bekerja itu di siang hari ketika anak lagi istirahat atau mungkin lagi tidur itu bisa colongan tuh moms untuk bisa mulai ngontennya gitu karena memang eh, mencari waktu dan menyeimbangkan waktu bekerja serta mengurus anak itu tricky gitu. Kita bisa mencari celah-celah di mana anak mungkin lagi istirahat atau mungkin eh, lagi asik gitu ya kan ada momen juga tuh anak lagi asik bermain bisa nih kita sambil apa gitu nah itu bisa juga dimanfaatkan gitu jadi mungkin kita yang sehari-hari bisa mengamati dan melihat nih celahnya kapan nah disitulah kita bisa bekerja atau melakukan pekerjaan kita gitu moms dari saya. Oke, Mam Vika, gimana nih? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Iya, sudah. Makasih banyak ya, Mam. Oke, oke mungkin kita lanjut ya. Sekali lagi di sini ada Mam Noviulianti. Boleh nih, Mam. Silakan ingin bertanya apa? Halo, Mam. Mam Novi. Halo, Oke, maaf tadi, mau nanya apa nih, Mams? maaf nggak bisa on game juga lagi nyusuin. Saya mau bertanya ke Mam Nisa. Anak saya kan sudah mau 2 tahun nih, Mam. Dan saya tuh kayak keluarga, bapak saya sih terutama dan saya juga pengen bekerja. Kembali ke jadi pegawai inilah, pegawai kantor lagi. Tapi di satu sisi mertua saya tidak kayak yang tidak mengizinkan. Karena mungkin dia berpikirnya berpacu karena dia tidak bekerja juga. Jadi saya kayak ada dan suami berselisih paham gitu. Saya mau nanya untuk apa ya, untuk wejangan gitu, untuk meyakinkan supaya working mom tuh bisa sambil jaga anak tuh dan bagi waktu tuh
Saya harus ngomongnya gimana ya, Mam, kira-kira? Oke, terima kasih Mam Novi untuk pertanyaannya. Ntar. Ada lagi kah, Mam? Cukupin. Oke, ya ampun sebelumnya keren banget sambil di BF tapi sambil menyimak. Semoga ada hal baik yang tertinggal ya, Mams. Eh, itu pasti jadi pergolakan batin karena kita sendiri, maksudnya kita sama suami masih berselisih paham, beda-beda pendapat gitu ya. Mungkin yang harus disamakan adalah frekuensi kita dan suami terkait reasoning atau alasan kenapa perlu bekerja kembali gitu. Eh, agak sulit juga ketika suami memiliki pemikiran yang kayak gitu didukung sama keluarga. Kayak kita pasti benar-benar ngerasa sendiri nggak sih, Mam, kalau kayak gitu? Iya. Iya. Nah, mungkin yang bisa disampaikan kepada suami adalah menjadi ibu sambil bekerja itu bukanlah sebuah halangan. Maksudnya anak itu juga pasti mengerti kok kenapa ibunya harus bekerja. Mungkin moms juga punya alasan tersendiri kenapa moms pengen bekerja, entah untuk meningkatkan value moms sendiri, atau mungkin ingin membantu perekonomian keluarga, atau mungkin memang eh, dulu ada wejangan dari orang tua untuk kalau bisa tetap bekerja ya setelah menikah dan punya anak. Hal-hal yang kayak gitu kan yang Iya. mungkin nggak semua orang itu bisa mengerti dan pahami gitu ya, Mams. Tapi coba dikomunikasikannya di momen-momen atau situasi yang suami itu sedang moodnya enak gitu, Mams. Karena apa yang kita sampaikan kadangkala nggak nyampe maknanya atau pesannya ketika momen komunikasinya juga kurang pas gitu. Apalagi kalau kesannya tuh kita kayak ngeyel gitu. Apalagi seorang suami, kepala keluarga kan pride-nya tinggi ya, Mams. Nah, ini jadi bisa meluas ke hal energi maskulin dan juga feminin nih, Mam. Maksudnya jangan sampai kita sebagai seorang feminin itu merasa lebih tinggi dengan karena kita punya banyak alasan untuk pengen kembali bekerja gitu. Kita tetap coba kasih ruang untuk energi maskulin suami. Mungkin dia menyampaikan pendapatnya dan apa ya ketidaksetujuannya, tapi kita juga mencoba memaparkan dengan lemah lembut gitu dan sambil yaitu tadi mencari timing yang pas gitu. Karena eh, memang jujur ya, hmm, banyak case di luar sana suami itu meminta kita atau menuntut kita untuk berada di rumah, tetapi dukungan terhadap kita ketika di rumah itu minim gitu. Padahal yang dibutuhkan seorang ibu kan juga dukungan dari suami gitu ya. Makanya kalau memang possible untuk dikomunikasikan secara baik-baik, itu boleh banget Mams dicoba dicari timing yang tepat aja, sehingga nanti apa yang pengen Mams sampaikan itu pesannya benar-benar nyampe ke orangnya gitu. Jangan jangan sampai juga kita menggunakan kata-kata kayak yang mendikte, terus kayak kita merasa punya lebih tinggi gitu. Dari nada bicara itu juga mungkin bisa mempengaruhi terhadap apa yang kita sampaikan. Kalau dari ilmu komunikasi sih kayaknya kayak gitu, Mas. Hmm. Semoga bermanfaat. Terima Dan kasih. iya, kalau misalkan ada apa-apa nanti bisa curhat ke grup Nubi Moms biar nggak merasa Ya. sendiri. Betul, Ya, kita semua ada, Mams, nggak peluk kemana-mana. jauh. Aku jujur sedih loh kalau misalkan denger cerita kayak gitu Mimbi karena teman-temanku juga banyak sih yang kayak gitu Hmm, suaminya sesaklek itu untuk dia nggak bekerja tapi nggak memberikan dukungan gitu kan itu bukan sebuah solusi banyak. ya sebenarnya ya. Tuh. Betul. Cukup sih, terima kasih ya, Terima Bang kasih Nisa. Terima semangat. kasih, semangat ya, Sama-sama. Mas. Peluk jauh Terima dari kasih. kita semua. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Mams Nisa ya. Ini ada Mams Ika Sari ya. Mams Ika Sari masih Halo, ada. selamat siang. Oke, silakan Mams. Iya, maaf ya nggak bisa on cam lagi DBF juga ini soalnya. Ini yang mau saya tanyakan. Saya tuh juga nyumam nih, ngurus bayi dari lahir. Jadi si adik tuh biasa sama saya terus. Nah, sekarang ketika saya mau balik kerja, lagi daftar-daftar kerja begitu, ini anak nggak bisa lepas dari saya gitu loh, Mams. Karena dia terbiasa sama saya. Nah, yang saya tanyakan ini eh, apakah ada solusi atau gimana caranya biar saya bisa
kembali bekerja, tapi anak saya juga bisa rela gitu, gimana ya ngomongnya ya, bisa bisa lengket dengan saya gitu loh, karena emang di sini saya udah coba ajak main biar dia bisa dititipin 5 menit 10 menit ke tetangga, tapi adiknya tuh sampai sekarang belum bisa dititipin karena umurnya juga baru 9 bulan. Dan eh, mohon pencerahannya juga, Mam, kalau untuk penitipan anak itu lebih baik daycare atau ke cari orang yang bisa full seharian di rumah ya, Mam, apabila nantinya saya udah dapat kerja begitu. Makasih, Mam. Oke, terima kasih Mam Ika untuk pertanyaannya. Kebayang sih gimana perasaannya mau ninggal juga, pasti di hati juga nggak tega dan nggak nyampe kan Mams, karena dari bayi itu kan dipegang sama Mams ya. Nah, sebenarnya di usia 9 bulan, anak itu lagi ada di fase anxiety separation atau ada ketakutan untuk berpisah dengan pengasuhnya moms. Jadi memang kalau misalkan adik nggak mau berpisah sama moms, lengket banget, itu lumrah. Karena memang itu di fase dia ada ketakutan untuk berpisah dengan pengasuh utamanya gitu. Cara yang mungkin bisa dilakukan adalah sounding, ngobrol dengan adik, bahwa mungkin moms sebentar lagi akan bekerja. Nanti moms bekerjanya dari mungkin Senin sampai Jumat, jam berapa sampai jam berapa. Nanti setelah itu akan kembali lagi, kita akan bareng-bareng lagi. Mama akan main lagi sama kamu. Nanti kita akan baca buku bareng, nanti kita akan main bareng, akan makan bareng. Jadi anak itu memiliki pemahaman gitu bahwa oh memang ibuku harus bekerja. Eh, Kalau saya sih waktu itu soundingnya udah dari dia di rumah habis dari di NICU itu udah diomongin, Gaysan nanti setelah 3 bulan mama izin untuk kembali bekerja karena memang mama masih ada kontrak yang harus diselesaikan. Nanti mama akan bekerja Senin sampai Jumat jam sekian sampai jam sekian. Setelah itu kita kembali bersama. Izin ya nanti Gaysan bersama dengan siapa pengasuhnya disebut gitu, Mams. Nah, kebetulan itu kalau Gaysan case-nya dapat daycare. Perbedaan antara daycare sama mbak yang ngasuh itu ada di ini sih Mams. Jadi kalau di daycare itu ada kurikulum yang harus dicapai sama anak gitu. Jadi daycare memberikan stimulus-stimulus yang mungkin belum semua mbak itu bisa lakukan gitu. Kecuali memang kita udah kasih jadwal rutin. Misalnya hari Senin nanti stimulus main oblek, Selasa nanti meremas spaghetti atau Rabu nanti menginjak rumput sintetis kayak gitu. Nah, kalau di daycare itu dari Senin sampai Jumat sudah ada kurikulum seperti itu. Terus capaian mungkin kosakata, terus target untuk baca buku kayak gitu-gitu tuh kalau di daycare ada gitu biasanya. Kemudian eh, kalau di daycare memang anak itu kan sering ketemu dengan orang-orang baru, nggak cuma teman-teman baru, tapi juga miss-missnya itu kan orang-orang asing buat dia gitu ya. Nah, itu membuat anak lebih mudah bersosialisasi, walaupun mungkin di awal dia itu merasa ketakutan dan juga kayak ngerasa asing gitu ya, sama kayak kita lah, kita adaptasi di tempat baru itu kan pasti ngerasa kayak, aku lagi di mana sih ini, kok aku nggak kenal siapa-siapa gitu. Tapi as the time goes by, anak itu jadi bisa adaptasi gitu, jadi lebih mudah mengenal orang. Itu mungkin plus minusnya ya. Tapi kalau Mbak sendiri itu kan mungkin lebih fokus kepada anak karena memang cuma satu yang dipegang, sehingga mungkin lebih terawat gitu. Tapi bukan berarti aku mengatakan yang di daycare nggak terawat ya, karena buktinya Gaizan pun sekarang dari bayi sampai sekarang toddler usia 2 tahun itu di daycare dan alhamdulillah dia itu sangat oke gitu. Sekarang udah bisa ngobrol sendiri, udah bisa melepas sepatu sendiri, melepas celana sendiri itu udah bisa gitu. Jadi memang ada hal-hal yang mungkin ada plusnya di daycare, tapi ada minusnya juga di daycare gitu. Minusnya adalah kalau di daycare lebih gampang tertular penyakit mams. Jadi memang babil, demam itu hal yang ya udah gitu, harus kita terima dengan legowo gitu ya. Dan kadangkala babil dan demam itu ngefeknya kemana? Ke berat badan gitu. Walaupun anak udah divaksin komplit, tapi ketika dia sakit nggak bisa dipungkiri dia kadang malas makan, nanti berat badannya turun. Nah itu menjadi PR kita untuk ngejar makannya gitu. Jadi sebenarnya semua itu saling apa ya berkesinambungan gitu. Sedangkan kalau mungkin sama Mbak lebih aman dari sisi kesehatan, tapi dari sisi stimulus yang harus dipenuhi atau mungkin harus dipelajari sama anak, itu kita harus genjot dan benar-benar awasi gitu. Karena kadang-kala Mbak kan juga yang saya tahu kebanyakan tuh main handphone gitu. Kecuali yang dia benar-benar suka sama anak, yang berdedikasi, yang ketika kita bikinin jadwal, dia itu nurut gitu sama pakemnya kayak gitu. Tapi kembali lagi ke keluarga masing-masing itu kan pasti punya
preferensi dan juga punya pandangannya masing-masing ya. Nah, itu bisa didiskusikan juga dengan Pak suami, apakah sebaiknya nanti akan menggunakan jasa daycare atau jasa Mbak yang akan membantu sehari-hari si adik gitu kalau dari saya. Satu pertanyaan lagi boleh nggak, Mam? Boleh, monggo. Eh, ini saya kan juga baru banget ngerasain jadi ibu nih. Jadi sama anak tuh masih protektif banget gitu loh, Mams. Bagaimana caranya buat percaya ke orang lain dia yang nantinya bakal jaga anak kita gitu, Mam. Karena saya tuh sebenarnya juga bingung, Mam. Saya pengen kembali berkarya, pengen kembali kerja, tapi di satu sisi juga masih takut buat ninggalin anak sama orang lain gitu loh, Mam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menumbuhkan kepercayaan itu memang PR sih, Mams. Dulu pas kita kenal sama pasangan kita mau percaya beneran dia jodoh kita apa enggak kan juga lama kan pasti. Nah, sama halnya dengan menitipkan anak kepada seseorang. Ibaratnya kita udah mengandung dia, melahirkan dia, nitipin dia ke seseorang itu kan juga sebuah hal yang berat ya buat seorang ibu lakukan gitu ya. Tapi yang mungkin bisa kita lakukan adalah kalau misalkan opsinya yang pertama dia di daycare, kalau bisa cari daycare yang menggunakan CCTV, Moms. Karena dengan CCTV itu sendiri, kita bisa mantau anaknya itu lagi apa, aman enggaknya, jam tidurnya gimana, makannya gimana, itu semua bisa kelihatan. Nah, dengan CCTV ini juga bisa membuat hati kita lebih tenang. Kalau saya sendiri, kenapa saya bisa semantap dan saya yakin itu karena ada akses CCTV itu, Moms. Jadi, ketika saya kerja, kadang saya intip, oh lagi apa anaknya, oh makanya gimana hari ini, gitu. Kelihatan semua di CCTV. Tapi kalau misalkan dengan Mbak, selain mungkin nanti di rumah itu ada CCTV, kalau misalkan ada orang tua atau saudara dekat yang bisa kita titipin untuk nemenin atau at least ngawasin itu akan lebih baik sih Mams karena kan bukan gimana ya kasus zaman sekarang tuh aneh-aneh gitu kadang kita tuh nggak berpikir hal itu bisa terjadi tapi ternyata itu bisa terjadi gitu. Nah mungkin itu tips dan triknya Mams kalau mungkin memang eh, ada yang bisa menemani si Mbak ini itu akan lebih baik gitu. Mama, mohon maaf, untuk fase yang lagi lengket-lengketnya sama penjaga utamanya itu berlangsung sampai berapa bulan ya, Mam, usianya? Ini tuh sampai setahunan akan kayak gitu sih Mams. Oke, oke, baik. Terima kasih, Sweet. Mam. Ya, Oke, sami-sami. terima kasih Mams Ika. Semoga pertanyaannya terjawab ya Mams ya. Semangat terus. Semoga pelan-pelan menemukan titik terang ya. Baik, terima kasih, Oke, Mam. Selanjutnya kita ke Mams Iswinarni ya. Setelah itu kita boleh jawab pertanyaannya di komen ya Mam Nisa ya. Oke, sekarang dari Mams Iswinarni dulu. Silakan Mams. Halo, Assalamualaikum. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran Dengeran, Mams? Mams. Aman, Ya, aman, terima aman. kasih. Sama Mbak Hairunisa, Masya Allah saya baru gabung nih. Luar biasa ya Mbak Hairunisa juga pekerja dan konten kreator ya. Nah, saya Iis, saya mau bertanya nih Mbak. Saya juga ibu bekerja, tapi saya pengen juga memulai untuk menjadi kreator Mbak. Kayaknya tuh seneng aja gitu ya mengikuti event-event anak, kemudian mereview produk-produk anak. Tapi saya tuh kayak kekurangan kreativitas gitu ya. Jadi boleh sharing itu bagaimana apa ya, menggali kreativitas tanpa menghilangkan genuitas kita sendiri gitu ya, karakter kita sendiri gitu, agar kontennya tuh terlihat baik dan proses menjadi konten kreator itu tuh berapa lama sih Mbak Mbak Nisa? Jadi mungkin bisa dibilang aku baru banget baru mau mulai nih. Nanti aku harus butuh beberapa masa nih biar bisa akhirnya eh, keren kayak Mbak Nisa gitu. Mungkin gitu ya. Jadi boleh dijelasin sedikit. Makasih Mbak Nisa. Baik, terima kasih Mbak Iis untuk pertanyaannya. Keren banget ya. Masih ada semangat nih untuk terus berkarya. Izin kalau aku tuh sebenarnya waktu itu mulainya dari akun rumah. Awalnya bukan bukan buat ini sih, bukan buat akhirnya jadi konten kreator gitu. Emang bikin buat sharing teman-teman kantor aja. Tapi ternyata sama arsitekku itu di up dan di notice sama Mas Wicak Wicak Miftah
channel YouTube Wicak Miftah. Dari situ tuh ternyata exposure-nya lumayan, walaupun banyak pros and cons ya. Kala itu karena rumahku memang di Bekasi, terus banyak bukaan. Nah, hal tersebut yang ternyata tuh malah mendatangkan audiens gitu. Nah, berapa lama prosesnya? Prosesnya itu kalau dari situ malah jadi cepet, Mams. Jadi cepet banget naiknya followersnya. Tapi kalau dari yang aku pelajari setelah ketemu dengan teman-teman konten creator yang lain adalah kita sebenarnya bisa saling bermutualan di sosmed, baik Instagram atau Meta dan juga TikTok gitu, Mam. Saling support gitu. Makanya kan kadang-kala kita sering melihat komen positif dari teman-teman kreator yang satu interest gitu untuk saling akhirnya nanti fallback atau mungkin berkomentar juga gitu di konten si yang sudah komen itu gitu. Jadi itu salah satu cara yang bisa di-create. Kalau berapa lamanya itu pasti tidak bisa dilakukan secara instan kecuali kita beli followers, Mam. Itu. Nah, memang harus bersabar untuk prosesnya dan di mana sih kita bisa menggali kreativitas dan juga ide-ide terkait dengan konten yang akan kita buat tanpa menghilangkan identitas kita atau uh, unique selling point kita gitu. Nah sekarang itu ada yang namanya ChatGPT. ChatGPT itu ngebantu banget ketika kita nge-prompt gitu. Mungkin ketika kita nge-prompt, tolong buatin storyline terkait dengan produk ABCD. Identitasku adalah seorang ibu usia berapa, aku biasa menggunakan eh, kata-kata apa aja, terus mungkin kita bisa lampirkan link Instagram kita, dari situ ChatGPT itu bisa kayak nge-prompt sesuai dengan apa yang kita masukkan ke situ gitu, Mams. Dan so far, baik di sisi konten kreator maupun di sisi pekerjaan, ChatGPT itu cukup membantu gitu. Tinggal kita retouch sesuai dengan gaya dan juga tonality kita gitu. Karena memang sekarang kan ya udah teknologi semuanya ya. Terus masalah editing juga kita nggak perlu pusing-pusing mikir karena sebenarnya di apa kayak CapCut kayak gitu aja udah ada template-nya tuh. Tinggal kita biasanya orang yang bagus angle-nya kayak gini dari video-video yang udah diupload kita bisa belajar nih. Kita cuplik-cuplik-cuplik akhirnya kita dapat satu ilmu baru ternyata yang bagus itu seperti ini, yang disukain itu seperti ini gitu. Itu bisa menjadi sebuah kreativitas baru buat kita. Gitu paling Mam. Terima kasih. Makasih banget Mbak, insight banget deh. Insya Allah dicoba ya. Iya, semangat. Alhamdulillah, semoga terjawab ya, Mam Siis. Ya. Oke, sekarang kita mungkin lanjut yang di komen aja ya, Mams Nisa ya. Nanti Minbi bacain, Mam Nisa boleh langsung jawab. Nah, di sini ada pertanyaan dari Mam Valeska. Halo Mak Nisa, aku Vales dari Bandung, working mom juga. Saat dirimu bekerja, anak dirawat di manakah? Oh, tadi udah terjawab ya, Mam ya? Di daycare, oke. Terus ini pertanyaan kedua, bagaimana kamu akhirnya bisa manage emosi dan segala perasaan yang aku ngerti banget, working mom yang harus bisa bagi waktu untuk segala hal. Terus pasti pernah overwhelmed juga kan ya? Bagaimana bentuk support suami untuk handle itu? Oke, bisa langsung dijawab, Mam Nisa. Baik, terima kasih Kak Vales untuk pertanyaannya. Gimana caranya untuk manage emosi? Jujur kalau dulu itu saya sering mendengarkan musik meditasi karena sebelum nikah itu saya memang suka yoga, suka meditasi. Itu salah satu cara juga yang bisa digunakan untuk kita mungkin lebih bisa mengelola emosi kita gitu ya. Karena memang dengan yoga dan meditasi itu kan kita diajarkan untuk balik ke zen gitu ya. Jadi benar-benar kita mendengarkan diri kita mendengarkan sekitar kita, terus apa sih sebenarnya kita rasakan dan kita pengenin gitu. Nah, itu kan kayak suara-suara yang benar-benar jujur dari dalam sehingga kita bisa memilah secara waras nih dan juga kayak lebih lebih apa ya, lebih jernih pikirannya ya untuk melihat ini tuh emosi yang apa sih sebenarnya harusnya masuk ke kamar emosi yang mana sih? Nah, kayak gitu. Terus kalau support suami jujur itu sangat-sangat luar biasa ya buat saya karena suami saya itu beneran kayak sesuportif itu gitu. Bahkan dulu ketika fase MPASI pun dia mau bantu buat bikinin kayak kaldu ceker gitu. Dia masakin buat MPASI anak gitu. Dan ketika saya kelihatan kecapean gitu, mungkin saya ketiduran atau apa, suami langsung pasti ambil alih untuk handle anak gitu. Entah buat sekedar gendong dia ketika dia rewel, atau mungkin gantiin popok, hal-hal kecil kayak gitu yang sebenarnya itu mungkin dulu itu nggak saya bayangin, oh
laki-laki ini yang jadi suami saya tuh bisa dan mau melakukan itu gitu. Makanya dari tadi saya juga menyampaikan sebenarnya dukungan suami di dalam proses seorang ibu ini untuk adaptasi itu sangat penting gitu. Hal-hal kecil kayak gitu, waktu istirahat yang cukup ya mungkin itu menjadi hal yang mahal gitu buat seorang ibu. Nah harapannya nggak cuman ibu yang punya kesadaran dan juga apa ya kewarasan untuk mengurus anak, tapi juga suami nih yang akhirnya punya kesadaran juga untuk ikut alih dalam hal parenting gitu. Bukan cuma menjadi suami, tapi juga menjadi seorang ayah. Wow, luar biasa. Mang Faleska, gimana? Sudah terjawab ya? Alhamdulillah. Semangat terus ya, Mams ya. Jangan lupa, kalau ada apa-apa, bisa langsung ke Nubi Mams aja. Kita semua ada di situ. Jangan merasa sendiri ya, Mams ya. Oke, mungkin Mam Nisa di sini Mimi bacain kurang lebih dua pertanyaan lagi aja ya, sebelum kita tutup. Oke, ini ada dari Mam Swinda. Mams mau nanya gimana cara Mam Nisa membagi waktu sehari-hari dari pagi sampai malam tidur lagi. Karena kelihatan jadwal Mams cukup padat, keren banget. Sedangkan aku berasa hanya IRT yang gini-gini aja gitu. Oke, silakan Mam Nisa boleh dijawab. Terima kasih, Mas. Jadi kalau jadwal sehari-hari dari bangun tidur ya, biasanya kita itu tinggal, karena kita tinggal di Bekasi, jadi kita bangunnya kayak jam around setengah 5 sampai jam 5 pagi. Di situ bagi tugas saya mandi, suami itu masak nasi plus siapin bekal buat di daycare Gaizan. Itu karena memang kita kadang masak, tapi kadang kita juga beli yang makanan frozen buat baby itu ada kayak Pure Land, terus ada beberapa merek lain juga kayak Grow gitu-gitu. Nah, akhirnya lebih cepat tuh untuk preparationnya. Terus saya siapin yang Gaizen abis di sekolah, misalkan Pampers abis, minyak telon abis, itu di momen setelah mandi. Abis itu kita siap-siap, kita berangkat kerja jam 6 pagi. Nanti jam 7 sampai di kantor, nganter Gaizan ke daycare. Habis itu setengah 8 lanjut kerja sampai setengah 5. Nanti saya jam setengah 5 jemput Gaisan di daycare. Papanya itu pulang jam 5. Setengah jam itu jadi momen yang tadi saya ceritain. Bisa jalan-jalan ke taman sama Gaizan. Atau mungkin saya bawain oleh-oleh buat dia. Terus dia makan bareng saya. Nah itu jadi momen quality time tuh. Habis itu jam setengah 6 sampai jam setengah 7 malam, kadang sampai jam 7 malam juga kita OTW pulang. Di perjalanan pulang ini juga menjadi momen bonding kita bertiga nih. Kadang kita dengerin lagu anak-anak bareng, kita nyanyi di jalan gitu. Atau mungkin kita cerita-cerita hari ini tuh gimana, ada cerita apa, belajar apa. Nah, di tengah kemacetan itulah hal yang bisa kita lakukan. Atau mungkin sekedar baca buku tuh juga di situ gitu momennya. Sampai rumah jam 7 bersih-bersih. Nah, nanti jam 8 itu sudah saatnya Gaisan untuk bedtime rutin. Bedtime rutin itu apa aja? Mulai dari bersih-bersih, ganti pampers, terus pakai telon lagi atau sesuatu yang menghangatkan badan. Terus habis itu sikat gigi dan baca buku, lalu Gaisan tidur. Habis Gaisan tidur, nah disitulah saya dan suami itu mulai beraktivitas lagi gitu. Kalau misalkan habis event ya berarti habis itu ngerjain orderan Justipan nih. Ngerjain orderan Justipan itu sampai jam iya tergantung nanti tidur gitu. Nah, kalau biasanya weekend sih yang menjadi kuncian. Weekend itu kadang kita masak sekalian buat di weekday gitu. Jadi nanti pas weekday tinggal angetin lauk gitu. Misalkan masak opor, masak apa ya waktu itu sop, terus makanan yang buat gaisan itu juga langsung kita frozen gitu. Jadi ketika nanti dibutuhkan tuh tinggal angetin dibawa ke daycare. Kayak gitu sih untuk mengantisipasi di weekday itu kita mungkin ada hal lain yang harus dikerjakan gitu, Mams. Emang jadi akhirnya ada waktu istirahat yang sedikit dikorbankan, tapi memang worth it sih karena memang kita menjalaninya dengan enjoy dan alhamdulillah so far masih dikasih sehat sama Allah. Semoga panjang umur bisa banyak kebantu dan bermanfaat buat orang. Amin, Amin. amin, amin, amin. Semoga sehat selalu Mam Nisa ya. Karena Windy yang mendengarnya aja sudah lelah. Luar biasa Mam Nisa. Semoga selalu diberikan kesehatan bersama suami dan adik gaisannya ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, Mam Nisa. Berhubung sebentar lagi waktunya sudah mau habis. Ini ada dari Mams Jatesa Amelia Putri.
Kak Nisa, apa sih motivasi terbesar kakak dalam memulai langkah kecil hingga bisa menjadi sebesar sekarang sebagai konten kreator? Oke, ini kayaknya semuanya juga pengen tahu sih. Mimi juga pengen tahu sih. Oke, silakan Mams bisa dijawab. Terima kasih. Kalau motivasi terbesar sih sepertinya anak ya, karena kita pengen itu ketika nanti kita nggak ada, ketika saya dan suami udah beneran nggak ada di dunia ini, ada hal-hal yang tertinggal buat Gaizan gitu. Jadi Gaizan bisa lihat, oh ternyata papa mamanya dulu pernah punya karya ini. Jadi ketika mungkin dia nanti kangen atau pengen melihat apa sih yang orang tuanya tinggalkan dan mungkin bisa bermanfaat buat orang, itu iya konten-konten yang kami buat gitu. Dan tentunya harapan kami motivasi terbesarnya juga bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Karena saya pernah dapat quotes gini, hidup hanya sekali tapi berilah makna berkali-kali. Dan harapannya itu bisa menjadi makna hidup yang selalu dipegang baik buat saya, suami maupun anak. Gitu paling Minbi. Alhamdulillah. Jadi semuanya kembali sama adik Gaisan nih ya Mams ya. Semuanya karena si kecil tadi. Oke. Ini karena waktunya udah habis. Oh ini Mimpi salah fokus nih Mam Zerlina. Ternyata motivasinya mengandung bawang. Tapi memang iya. Ini Mimpi karena jaga image aja ya. Jadi nggak terlalu berkaca-kaca. Oke, nggak kerasa ya, Mams. Kita udah di penghujung acara sesi ini harus Minbi akhiri. Terima kasih banyak khususnya untuk Mams Nisa yang sudah menyempatkan hadir sebagai ibu, sebagai apalagi sekarang kan Mams lagi di kantor juga lagi kerja, sudah menyempatkan waktunya sebagai narasumber di Mamspiration kali ini. Terima kasih juga buat Nubi Mam semua yang sudah hadir, mendengarkan dan juga aktif di berbagai cerita di webinar Momspiration ini. Semoga cerita-cerita dan ilmu hari ini bisa jadi penyemangat baru ya Mams ya buat kita semua dalam menjalani peran sebagai ibu. Jadi ingat ya Mams ya, sekecil apapun langkah yang kita ambil itu adalah perjuangan besar untuk keluarga kita. Jadi mungkin itu aja yang bisa Mimpi sampaikan. Terima kasih banyak Mam semua. Sampai ketemu di Mamspirasan selanjutnya ya. Sebelumnya, jangan lupa kemana-mana. Untuk dokumentasi, Mindy minta semuanya on cam dulu boleh. Untuk dokumentasi ya, Mams ya. Boleh. Oke, mau di unmute juga boleh. Kita ucapin makasih sama-sama sama Mams Nisa. Oke, Mams Ika, Mams Vales, Mams Vika, Mams Novi, Mams Jatesa, Mams Suci, ayo. Tunjukkan kecantikan kalian. Hmm, sudah. Oh, aku video dulu bentar. Oke, mana lagi nih, Mams Jatesa? Oh, Mams Hesti, punten mimpi nggak bisa on cam. It's okay, tidak mengapa. Oke, segini aja, tidak apa-apa. Oke, siap-siap keluarkan senyuman terbaikmu ya, Mams ya. Mimpi hitung sampai hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, kalau gitu Mams Nisa, Mimbi rasa sudah selesai ya Mamspiration kita hari ini. Terima kasih banyak Mam semuanya. Sampai ketemu di agenda Mamspiration selanjutnya. Tetap semangat, tetap bahagia, dan selalu ingat Mams kamu semua amazing. Dadah, Mimbi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Waalaikumsalam. Lin. Terima kasih semua. Izin untuk leave.